Bab 1191 Severus juga telah mengetahuinya. Dia harus menemukan cara untuk menghentikan perjamuan negara yang akan diadakan Nimbus di planet Royal dalam 3 bulan. Klan ular berkepala 9 suka memakan manusia. Itu adalah insting mereka, dan itu bisa membuat mereka tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, ada perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara kedua ras. Jika semua orang di Bima Sakti mengetahui bahwa klan ular berkepala 9 bekerja sama dengan Sang Ruil, tidak diragukan lagi mereka akan bersatu untuk melawan mereka. Saat itu, meski mereka benar-benar mampu memenangkan pertarungan, itu tidak akan mudah. Selain itu, Severus takut dia akan menarik perhatian para penegak alam semesta. Dia belum pernah melihat sekelompok orang yang sulit ditangkap itu. Namun, itu tidak menghentikan klan ular berkepala 9 untuk takut pada mereka. Karena Brotermo mengatakannya seperti itu, saya akan menggunakan teknik rahasia garis keturunan untuk mendesak mereka bergegas ke sini. Jika perwakilan klan mereka tidak bisa tiba di sini dalam 3 bulan, aku akan pergi ke planet Royal bersamamu, dan lihat apa yang didapat keluarga Barlowe, kata Severus dengan nada serius. Memang, saat dia menemukan nama penegak alam semesta, bahkan salah satu klan terkuat, klan ular berkepala 9, akan ketakutan. Moe diam-diam mencibir. Inilah yang dia inginkan. Dia harus melenyapkan keluarga Barlowe secepat mungkin dan mengendalikan semuanya. Selain itu, dia belum bisa mengungkap klan ular berkepala 9. Sebagai penguasa yang telah menaklukkan Bima Sakti sebelumnya, Mo akan tahu bahwa begitu rencananya untuk bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 terungkap, dia akan segera menjadi pendosa Bima Sakti dan semua orang akan melihatnya sebagai musuh. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika tidak mencari bantuan asing, Sang Ruil perlahan akan tenggelam dalam sungai sejarah. Inilah yang tidak akan pernah ditoleransi oleh Mo. Dia tidak bisa membiarkan Sang Ruil pergi selamanya saat dia memimpinnya. Itulah mengapa dia memilih untuk melakukan tindakan sembrono dan mendapatkan ide paling gila ini. Jika gagal, tidak ada lagi yang bisa dia minta. Itu hanya akan mempercepat kejatuhan Sang Ruil. Jika dia berhasil, Sang Ruil akan menjadi penguasa Bima Sakti sekali lagi. Ketika saatnya tiba, yang harus dia lakukan hanyalah menjadikan tanah di dekat bis galaksi sebagai area terlarang dan diam-diam memberikannya kepada klan ular berkepala 9. Tidak ada yang bisa tahu tentang ini. Keluarga Labate masih bisa menjadi keluarga kerajaan Bima Sakti. Itu adalah harga yang sangat besar untuk dibayar. Namun, itu masih bisa diterima. Dia memiliki klan ular berkepala Nina yang mendukungnya, jadi Mo bisa melakukannya. Tidak menemukan alasan bahwa ini akan gagal. Dia hanya akan gagal jika dia secara tidak sengaja memberitahu para penegak semesta. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Jika semuanya benar-benar berubah seperti itu, maka begitulah Sang Ruil akan berakhir. Mo juga tidak akan mengeluh tentang apapun. Ini adalah hal paling gila yang akan dilakukan oleh seorang raja dari suatu bangsa yang akan jatuh. Membuat pikiranku tenang mendengar Broter Severus mengatakan ini. Kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Ini tidak akan menguntungkan kita sama sekali jika perahu terbalik. Itu sebabnya kami harus menghentikan Nimbus dari menyelenggarakan perjamuan negara dan menghilangkan semua risiko yang mungkin membuat rencana itu gagal. Petik 2. Mo akhirnya memasang senyum di wajahnya. Senang bekerja sama dengan Anda. Saya berharap saudara Mo dapat menepati janjinya setelah kita berhasil. Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada klan saya. Petik 2. LL. Jangan khawatir, Saudara Severus. Saya harus memiliki kemampuan untuk melakukannya bahkan jika saya berubah pikiran. Apakah Anda tidak berpikir begitu? Hahaha. Petik 2. Keduanya berbicara satu sama lain untuk sementara waktu. Setelah itu, Severus menyuruh Mo pergi. Kemudian, dia menggunakan darahnya untuk melakukan teknik rahasia dan menghubungi klan ular berkepala 9. Perangkat komunikasi tidak mampu membentuk koneksi antara dua galaksi. Mereka harus melakukan teknik rahasia untuk dapat menghubungi satu sama lain. Setiap klan yang kuat akan memiliki teknik komunikasi rahasianya sendiri. Planet Bak. David terus memimpin Balu dan Mia melintasi hutan tua di planet Bak.
Mereka mencari para Bakranian yang bersembunyi di kegelapan. LLLLLL. Mereka segera tiba di tempat yang gelap. David mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada dua orang di belakangnya untuk berhenti. Markas tersembunyi Bakranian berada tepat di depan mereka. Itu lebih besar dari pangkalan lain yang tersebar di planet ini. Bab 1193. Orang tua dan janda itu menuju lebih jauh ke dalam hutan. David dan Mia mengikuti mereka. Jalan setapak cukup gelap karena keteduhan kanopi dedaunan yang menjulang tinggi. Namun hal itu tidak mempengaruhi David. Siang dan malam terasa tidak berbeda baginya setelah dia mencapai alam ini. Dia memiliki kekuatan mental untuk mendukungnya. Ia bahkan bisa melihat semut di bawah daun pohon dengan jelas. Mia mengikuti di belakang David. Setelah mereka melewati terowongan gelap, semuanya perlahan mulai bergerak. Mencerahkan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat pepohonan di sekitar mereka penuh dengan bakran berdiri di puncak pohon. Mereka semua memandang David dan Mia dengan rasa ingin tahu. Di planet ini, selain orang-orang Bakran yang memiliki tanda budak di dahi mereka, mereka hanya melihat orang-orang yang dikirim oleh keluarga Grimm yang membawa mereka pergi dan menjadikan mereka budak pertambangan. Orang-orang itu tampak galak. Tidak ada mantan pacar di dahi David dan Mia, dan mereka tidak sekeras keluarga Grimm. Mereka cantik, seperempat. Mereka belum pernah melihat makhluk seindah ini di planet Bak. Karena itulah David dan Mia menarik perhatian seluruh Bakran. Mereka terus berjalan selama beberapa saat. Orang tua dan janda berhenti di bawah pohon raksasa. Pohon raksasa itu tampaknya memiliki diameter setidaknya 7 hingga 8 meter. Itu benar-benar bisa dianggap monster di antara semua pohon di sana. Bagian dalam pohon telah dikosongkan, dan di dalamnya terdapat tangga. Seseorang dapat menaiki tangga dan berjalan menuju rumah pohon di puncak pohon. Orang tua itu membawa Balu ke pohon. Lalu, mereka menaiki tangga. David dan Mia mengikuti mereka ke pohon. Adapun para Bakran di belakang mereka, mereka hanya bisa berhenti di luar pepohonan. Mereka tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Mereka naik. Beberapa menit kemudian, David memasuki rumah pohon yang berada di atas pohon. Perabotan di rumah itu sederhana. Ada meja kayu bundar yang dikelilingi belasan kursi kayu. Ada beberapa meja persegi kecil di sebelahnya. Setiap meja memiliki 2 kursi di sampingnya, dan 1 set cangkir teh di atasnya. Bab 1193. Orang tua itu berjalan ke meja persegi kecil dan duduk di kursi, lalu berkata, "Duduk." Petik 2. David dan yang lainnya merasa seperti di rumah sendiri. Mereka duduk di kursi di sebelahnya. "Janda, siapa mereka?" Orang tua itu bertanya setelah mereka berempat duduk. "Paman Utopia, mereka adalah penyelamat planet Bak. Tanpa mereka, hari ini tidak akan pernah tiba bagi kami para Bakran." Janda itu memandang David dan menjawab dengan rasa terima kasih. "Hah, apa yang terjadi?" Orang tua itu mengajukan pertanyaan. Setelah itu, Balu mulai berbicara. Semuanya dimulai ketika keluarganya dibawa pergi. Mereka menjadi budak dan bekerja untuk melayani keluarga Grimm selama 300 tahun. Sedangkan orang tua Balu tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah murtad dan menjadi budak. Mereka menjadi sangat tertekan hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Janda itu ditinggalkan sendirian di ambang kematian. Awalnya Balu juga putus asa. Ini sampai David muncul dan menghancurkan keluarga Grimm. Dia menyelamatkan janda dan mengikutinya kembali ke planet Bak. Dia melanjutkan untuk menyelamatkan Bakran yang diperbudak oleh keluarga Grimm. Bisa dibilang tanpa David, kaum Bakranian perlahan-lahan akan mati dan punah setelah ratusan atau ribuan tahun. Pukul 24:06. Janda, bagaimana menurutmu? Keluarga Grimm di planet ini telah terbunuh. Semua budak pertambangan telah dibebaskan. Orang tua itu meraih tangan janda dan bertanya dengan antusias. "Ya, Paman Utopia, bukan hanya anggota keluarga Grimm di planet ini yang dihancurkan, tapi seluruh keluarga Grimm dihancurkan oleh Lord David. Mulai hari ini dan seterusnya, planet Bak adalah milik kita. Kita bisa menjalani kehidupan yang damai seperti 100 tahun yang lalu, dan tidak ada yang akan mengganggu kita lagi," kata Balu sambil berlinang air mata. Bab 1194. Apakah ini benar?
Petik 2. Ya, itu benar. Paman Utopia, Anda dapat mengikuti saya ke sana dan melihatnya sendiri. Petik 2. Hahaha, keadilan telah ditegakkan. Saya pikir, Bakranians tidak akan pernah bisa berdiri lagi selama sisa hidup kita. Saya tidak pernah bisa mati dengan tenang mengetahui hal itu. Saya tidak menyangka keluarga Grimm akan membayar untuk hal yang mereka lakukan begitu cepat. Saya sangat senang mendengarnya. Hahaha. Lelaki tua itu mulai tertawa terbahak-bahak setelah memastikan apa yang Balu katakan padanya benar. Balu menjalani hidupnya sebagai budak yang bekerja untuk keluarga Grimm. Apakah para Bakranian yang tersisa di planet Bak juga tidak diperbudak? Fakta bahwa planet Bak pernah berpenduduk 100 juta di masa lalu, tetapi mengalami penurunan drastis dalam populasi mereka sehingga hanya ada beberapa juta saat ini, menunjukkan bagaimana Bakranian telah hidup selama 3 tahun terakhir. Ratus tahun. Petik 1. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka akan mati jika mereka berperang melawan mereka. Jika mereka tidak melawan, mereka tidak punya pilihan selain menjadi budak pertambangan yang bekerja siang dan malam. Setelah lelaki tua itu selesai tertawa, dia berdiri dan berjalan ke arah David. Dia berlutut di lantai dan membungkuk padanya 3 kali dengan hormat. David tidak berdiri untuk menghentikannya. Dia menerimanya. Padahal lelaki tua itu sudah sangat tua. Saat pertempuran David mencapai sebagian alam abadi, menjadi orang paling kuat di Bima Sakti, pikirannya juga telah berubah. Seperti kata pepatah, berprestasi tinggi cenderung sukses di awal kehidupan. Seseorang yang kuat harus dihormati. Selain itu, dialah yang menyelamatkan jutaan warga Bakranian di planet Bak. David merasa nyaman menerima rasa hormat lelaki tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan David karena telah menyelamatkan planet Bak. Utopia tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk Bakranians." Petik 2. Tuan, Anda tidak perlu melakukan ini. Keluarga Grimm telah melakukan banyak perbuatan jahat. Harinya akan tiba bagi mereka untuk mendapatkan hukuman mereka. Seseorang akan melakukannya bahkan jika itu bukan aku. Alasan saya membunuh mereka adalah karena kami memiliki skor untuk menetap. Saya akhirnya menyelamatkan kalian semua dalam prosesnya, jawab David dengan tenang. Tuan David, bagaimanapun juga, Anda telah menyelamatkan kami dan memberi warga Bakranian kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kita mungkin perlahan menghilang seiring berjalannya waktu, dan akhirnya kita punah. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua warga Bakranian. Petik 2. Pria tua itu terus membungkuk pada David beberapa kali, baru kemudian dia perlahan bangkit. Balu segera maju untuk membantunya berdiri. Paman Utopia, ayo keluar dan beritahu semua orang tentang ini. Orang kita telah memendam emosi mereka begitu lama, jadi kita harus menyebarkan kabar baik dan merayakannya. Kalau begitu, aku akan pergi mencari yang lain. Petik 2. Tentu. Saya akan mengumpulkan semua orang di sini dan memberitahu mereka kabar baik. Anda tidak perlu bersusah payah untuk mencari Bakranian lainnya. Saya tahu cara menghubungi mereka. Saya hanya harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan mereka akan melakukannya muncul. Petik 2. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Petik 2. Oke. Petik 2. Sebagai perwira umum Babu sebelumnya, kepala planet Bak, Utopia adalah sosok yang prestisius. Tidak hanya semua Bakranian yang tinggal di pangkalan harus mendengarkannya, tetapi dia juga memiliki pengaruh yang sangat besar di pangkalan lain. Alasan mengapa Bakranian dibagi menjadi beberapa kelompok adalah karena perpecahan dapat mencegah mereka semua terbunuh oleh keluarga Grimm. Utopia memimpin mereka bertiga keluar dari pohon raksasa. Dia mengumpulkan semua Bakranian dan mengumumkan berita tentang kehancuran keluarga Grimm. Semua warga Bakranian langsung bersorak-sorai dan tepuk tangan. Pada saat yang sama, semua orang menangis karena gembira. Mereka telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kemudian, Utopia mulai menghubungi kelompok lain yang bersembunyi di kegelapan. Sehari kemudian, semua Bakranian keluar dari markas tersembunyi mereka. Dan mulai melangkah keluar menuju sinar matahari. Mereka bersembunyi dalam kegelapan,
dan mereka tidak berani keluar dari sana. Setiap pemimpin pangkalan mulai menuju ke tempat keluarga Grimm pernah tinggal sebelumnya. Balu menunjukkan auranya yang mengesankan sebagai kepala mereka. Setelah dia memberikan pidato yang antusias, pembangunan kembali seluruh planet Bak dimulai dan para Bakranian melanjutkan tugas yang masih belum terselesaikan. Setelah mayat yang ditinggalkan di luar dikumpulkan, mereka dikubur di dalam tanah. Sekarang, semua orang Bakranian bekerja dengan kemauan. Sudah lama sejak ada senyum di wajah semua orang. David merasa lega melihat planet Bak kembali ke jalurnya. Pekerjaannya di sini sudah selesai. Bab 1195. 3 hari kemudian, David menemukan Balu dan memberitahunya bahwa dia akan segera meninggalkan planet Bak. Tuan David, Anda akan segera pergi? Tanya Balu. Ya, planet Bak telah kembali ke jalurnya. Aku harus pergi juga, jawab David. Tuan David, bisakah Anda tinggal untuk 1 hari lagi? Aku akan pergi bersamamu setelah membereskan semuanya. Petik 2. Balu, Anda harus tinggal di sini. Bakranian membutuhkanmu. Petik 2. Pak David, aku harus pergi bersamamu. Ini bukan hanya untuk membalas kebaikan Anda, tetapi juga untuk ini. Petik 2. Balu berkata sambil menunjuk tanda budak di dahinya, lalu melanjutkan, satu-satunya cara yang mungkin untuk menghilangkan batasan tanda budak adalah dengan mengikutimu. Hanya dengan begitu orang-orangku akan benar-benar dibebaskan. Petik 2. David melihat ekspresi tulus di wajah Balu. Dia tahu dia telah mengambil keputusan. Baiklah kalau begitu, saya akan memberi Anda 1 hari lagi untuk bersiap. Kami akan meninggalkan planet Bak besok. Karena Anda akan mengikuti saya di masa depan, berhentilah memanggil saya Tuan David. Panggil aku David, seperti Mia. Petik 2. David berbalik dan pergi setelah itu. Balu yang berada di belakangnya membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Kamu, Daud. Petik 2. Di malam hari, David hendak beristirahat. Ketuk, ketuk, ketuk. Petik 2. Ada ketukan di pintu. Masuklah, kata Daud. Balu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seseorang ada di belakangnya, dan ternyata orang tua itu, Utopia. Maafkan aku, David, maaf mengganggumu. Balu meminta maaf. Ini masih pagi. Ada apa? Tanya Daud. Paman Utopia berkata dia perlu berbicara denganmu. Petik 2. David mengalihkan pandangannya ke Utopia. Saat ini, Utopia berkata kepada Balu, Balu kecil, ada yang ingin saya diskusikan dengan Tuan David. Silakan keluar sebentar. Petik 2. Oke, David, Paman Utopia, jangan terburu-buru. Petik 2. Balu berbalik dan meninggalkan ruangan setelah itu, dan dia menutup pintu di belakangnya. Tuan tua, ada apa? Tanya David dengan rasa ingin tahu. Daud bingung. Mengapa lelaki tua itu datang mencarinya? Apakah mereka tidak akrab satu sama lain? Meskipun dia menyelamatkan Bakranians, pria tua itu berlutut di depannya dan berterima kasih padanya. Apalagi yang bisa ada? 24. Utopia membungkuk kepada David terlebih dahulu, dan baru kemudian dia berbicara, kami, orang Bakran, tidak akan pernah melupakan jasa besar Tuan David. Kebaikan dan apa yang telah Anda lakukan untuk planet Bak. Nama Anda akan turun dalam sejarah kami dan diteruskan ke generasi berikutnya. Generasi planet Bak berikutnya akan mengingat hari kelam itu dan mengingat kebaikan Anda. Petik 2. David tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Itulah yang ingin dia katakan padanya. 21. Apakah ada kebutuhan untuk berkunjung dan memberitahunya tentang hal ini pada jam seperti ini? Tuan tua, tidak perlu melakukannya. Tidak ada masalah sama sekali, dan saya mungkin akan segera melupakannya. Petik 2. Tuan David telah melakukan banyak perbuatan baik. Itu normal untuk melupakan mereka. Meskipun itu bukan masalah bagi Anda, itu sangat berarti bagi planet Bak. Ini adalah kesempatan untuk kelahiran kembali dan bagi kita untuk memulai hidup baru lagi. Petik 2. Utopia berhenti sejenak, dan melanjutkan, Tuan David, Balu kecil akan tinggal bersamamu. Tolong jaga baik Balu kecil. Saya tahu dia ingin mengikuti Anda berkeliling untuk melihat galaksi.
Dia akan mencari cara untuk angkat kutukan. Aku tahu itu tidak akan mudah baginya. Aku akan meninggalkan Balu kecil untukmu. Petik 2. Tidak masalah, Tuan Tua. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Balu karena dia bersamaku. Adapun tanda budak, itu adalah kutukan jahat yang telah dilemparkan ke seluruh planet. Maafkan aku. Tidak ada yang bisa saya lakukan juga, David menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tuan David, Anda tidak perlu merasa menyesal. Ini adalah takdir kita. Aku datang mencarimu hari ini bukan hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, ada juga sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Petik 2. Utopia meraih saku baju di lengannya, dan dia akan mengeluarkan sesuatu. David langsung menolaknya ketika dia mendengar lelaki tua itu akan memberinya sesuatu. Tidak apa-apa, Tuan Tua. Saya tidak membantu Anda semua untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Jangan lakukan ini. Saya memiliki semua yang saya butuhkan. Petik 2. Bab 1196. Ayolah, dia berada di peringkat sebagian alam abadi sekarang. Apalagi yang tidak bisa dia miliki. Selain beberapa hal mewah, dia memiliki semua yang dia butuhkan. Lagi pula, barang bagus apa yang bisa dimiliki tempat kecil seperti planet Bak. Namun, David baru saja selesai mendengarkan kalimatnya ketika perhatiannya langsung terdengar pada barang di dalam kotak yang dibawa Utopia. Apa ini? Batu berbentuk lonjong. Petik 2. Saat Utopia membuka kotak itu, nafas yang menyegarkan langsung memenuhi ruangan. Itu membuat David merasa sel-selnya menari dengan gembira di tubuhnya. Dia sangat ingin mengeluarkan erangan nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ini pasti sesuatu yang bagus. Pak David, mohon jangan ditolak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan Anda dan apa yang telah Anda lakukan untuk planet Bak. Ini adalah sesuatu yang ditemukan orang kami di salah satu tambang 10 tahun yang lalu. Saya berada di ambang kematian pada saat itu. Batu itu diserahkan kepadaku setelah itu. Saya sangat menyukainya, jadi saya menyimpannya di samping saya sepanjang waktu. Saya tidak menyangka tubuh saya akan sembuh secara ajaib sejak hari itu, dan saya masih hidup sampai hari ini. Perlahan-lahan, saya menemukan bahwa itu adalah batu yang menghasilkan keajaiban. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya tahu itu sesuatu yang baik. Mungkin Pak David akan suatu hari nanti. Ini adalah hadiah dari Bakrania. Tolong simpan itu, Tuan David. Jika Anda menolak menerima hadiah kami, saya tidak akan berdiri hari ini. Petik 2. Utopia berbaring di tanah dan mengangkat batu di tangan di atas kepalanya. Jika Daud tidak mengangkatnya, dia akan terus berlutut di tanah dan tidak akan berdiri. David menatap Utopia yang sedang berlutut tak jauh darinya. Dia hanya bisa menghela nafas. David secara tidak sadar selalu mempercayai sebuah pepatah. Orang yang baik hati adalah orang yang bersyukur. Bakranian yang jujur seperti itu. Dia bertanya, bagaimana keluarga Grimm bisa melakukan itu. Namun, keluarga seperti keluarga Grimm yang akan mendapatkan jalan mereka, dengan cara apapun, demi kepentingan mereka tidak memiliki simpati untuk orang lain. Mereka bisa melakukan apa saja selama itu bermanfaat bagi keluarga. Ada banyak kekuatan seperti mereka di wilayah kerajaan. Keluarga Tufin juga salah satunya. Bumi memberikan hangat kepada Pavan ketika dia tiba di sana saat itu. 119. Tidak ada yang mengira dia melakukan sesuatu yang jahat, dan dia ingin menjadikan semua orang di bumi sebagai budaknya. Jika bukan karena sistem yang diumumkannya tepat waktu, keluarga Tufin mungkin bisa menanamkan tanda budak pada orang yang hidup di bumi. Saat itu, usaha David akan sia tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bumi tidak akan berakhir lebih baik dari planet Bak. David tidak menginginkan barang milik Utopia. Namun, nafas yang dikeluarkan batu itu terlalu menarik. Dia pikir batu itu bisa berguna di masa depan jika dia membawanya bersamanya. Tuan Tua, Anda tidak perlu melakukan ini. Petik 2. Pak David, terimalah. Jika tidak, kami, warga Bakranian, akan merasa tidak nyaman dengan hal itu, desak Utopia. David tidak punya pilihan selain berdiri.
Dia berjalan menuju Utopia dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu darinya. Batu itu baru saja jatuh ke tangan David ketika sistem secara otomatis muncul. Ada 3 kata besar yang tertulis di atasnya. Batu kehidupan. Bab 1197. Batu kehidupan. Apa itu? Rasa penasaran membuat David terus membaca pendahuluan yang tertera di bawah sistem. Batu kehidupan adalah zat khusus yang dipelihara di alam semesta. Itu sangat berharga dan dikategorikan sebagai batu langka dan salah satu harta surga dan bumi. Formasi, sangat sulit untuk membentuk batu kehidupan. Itu terbentuk dengan kristalisasi air kehidupan. Fungsi, batu kehidupan memberikan nafas kehidupan yang kuat. Itu dapat memperpanjang umur semua makhluk hidup di semesta setelah menyerapnya. Nilai, $5 triliun galaksi. Kurung siku tutup. Sistem memberikan pengenalan rinci tentang batu kehidupan. Namun, David melewatinya sebentar dan dia akhirnya berhenti mengalihkan pandangannya untuk fokus pada berapa harga batu itu. $5 triliun galaksi. Meskipun tidak ada bandingannya dengan besi bintang berputar 9, itu tetap luar biasa. David tidak menyangka akan menemukan harta yang begitu langka di planet yang sangat kecil ini. Meskipun batu kehidupan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu David. Sekarang, sesuatu yang dapat memperpanjang umur seseorang akan terbukti bermanfaat di masa depan. Apalagi poin utamanya adalah, David bisa mendapatkan 50.000 poin mewah darinya. Inilah yang paling dibutuhkan David saat ini. Tuan Tua, apakah Anda yakin ingin memberikan ini kepada saya? Apakah Anda tahu apa ini? Tanya Daud. Tuan David, karena saya sudah mengeluarkannya, tidak ada alasan bagi saya untuk mengambilnya kembali. Selain itu, tidak peduli apa itu tidak sebanding dengan semua yang telah Anda lakukan untuk kami, jawab Utopia. Ini adalah batu kehidupan. Itu salah satu batu paling langka di antara harta surga dan bumi di alam semesta. Kesehatan Anda mungkin memburuk dan hari Anda akan dihitung setelah memberikan ini kepada saya. Petik 2. Tuan David, saya tidak menyesal bisa hidup sampai hari rakyat kami mendapatkan kembali kebebasan kami. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. David menatap Utopia sekilas, merenung sejenak, dan berkata, ini adalah batu berharga. Saya juga menyukainya. Petik 2. Saya senang Pak David menyukainya. Saya sangat senang Pak David menyukainya, kata Utopia dengan senyum di wajahnya. Senyum tidak terlihat bagus di wajahnya yang penuh kerutan. Namun, David merasa dekat dengannya. Tapi aku tidak bisa mengambil milikmu dengan cuma, kata David sambil menggelengkan kepalanya. ****W. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu sia-sia? Anda adalah penyelamat planet Bak. Merupakan suatu kehormatan bahwa Tuan David menyukai hadiah kami, jawab Utopia segera. Tuan Tua, ini caraku melakukan sesuatu. Bukan apa untuk menawarkan bantuan kepada Anda semua. Saya tidak bisa mengambil sesuatu yang begitu berharga dari Anda. Saya punya ide, dan mari kita lihat apa pendapat Anda tentang itu. Jika itu kesepakatan, saya akan mengambil batu kehidupan. Jika tidak berhasil, maka saya tidak bisa menerimanya. Petik 2. Silakan, Tuan David. Petik 2. Lalu, David menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Dia akan membayar sejumlah dolar galaksi untuk membeli batu kehidupan. Namun, uang itu tak akan diberikan langsung ke Utopia. Itu tidak berguna bagi mereka. Mereka terlalu jauh dari wilayah kerajaan. Selain itu, jika dia memberinya 5 triliun dolar galaksi sekaligus dan meminta mereka membelanjakannya di wilayah kerajaan, mereka mungkin tidak dapat mengembalikannya hidup-hidup. Yang dimaksudkan adalah mereka yang memiliki tanda budak di dahi mereka. Menjadi lebih rendah statusnya. Jika seseorang yang lebih rendah memiliki begitu banyak uang untuk mereka, bukankah dia akan melukis target merah terang di punggung mereka? Oleh karena itu, David datang dengan sebuah rencana. Dia akan memberikan uang itu kepada perusahaan terbatas investasi internasional Liga Timur sebagai dana khusus planet Bak. Kemudian, dia akan meminta perusahaan untuk membeli semuanya. Planet Bak membutuhkan dan mengirimkannya ke sini.
Akan lebih baik untuk memberitahu Putri Astrid sebelumnya sehingga dia dapat membeli beberapa senjata militer canggih dari wilayah kerajaan dan mempersenjatai planet Bak sepenuhnya. Dia bisa membeli beberapa obat genetik untuk Bakranians untuk membangkitkan potensi kemampuan mereka. Sebelumnya, ketika keluarga Grimm mengambil alih planet ini, mereka menggunakannya sekali tetapi mengencerkan obat genetik, yang menimbulkan efek samping. Bakranian yang mengonsumsi obatan itu sudah tidak hidup lagi. Bakranian saat ini adalah generasi setelah mereka, dan mereka belum pernah menggunakannya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dapat meminum obat genetik yang tidak memiliki efek samping dan membangkitkan kekuatan mereka. Dengan begitu, tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan tempur planet Bak, tapi David juga bisa mendapatkan 50.000 lagi. Poin mewah. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sempurna. Bab 1198. 5 triliun dolar galaksi bisa mendapatkan planet ultra, kecil dengan populasi beberapa juta bersenjata lengkap. Setiap orang akan dipersenjatai dengan senjata. Ia bahkan dapat memastikan bahwa setiap Bakranian akan memiliki mesia yang berat. Dengan begitu, kemampuan tempur planet Bak akan meningkat secara eksponensial. Utopia terdiam setelah dia mendengar apa yang dikatakan David. Dia awalnya berpikir untuk memberikan batu kehidupan kepada David untuk membalas kebaikannya dalam menyelamatkan planet Bak. Namun, sulit baginya untuk menolak saran David. Ada peluang untuk membuat planet Bak lebih kuat dan lebih kompetitif. Mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri saat musuh datang. Sebagai penguasa planet Bak, tidak mungkin Utopia bisa melakukannya. Tolak dia. Utopia tahu bagaimana rasanya tidak bisa membela diri saat seseorang menyerang planetmu. Dia menyaksikan rakyatnya mati satu persatu, dan populasi mereka yang berjumlah hampir 100 juta telah berkurang dari waktu ke waktu, hanya menyisakan sedikit juta tersisa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, jika Utopia menyetujuinya, itu akan bertentangan dengan niat awalnya. Oleh karena itu, dia berjuang secara internal sekarang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan David pada saat itu. David dapat melihat bahwa Utopia juga sedang berjuang. Oleh karena itu, dia berkata, "Tuan Tua, jika Anda menolak ini, saya tidak akan mengambil batu itu. Uang tidak masalah bagi saya, tetapi penting bagi planet Bak, yang sekarang berada dalam situasi seperti itu. Pikirkan tentang itu. Jika Anda tidak setuju dengan saya tidak punya pilihan selain mengembalikan batu itu kepada Anda tidak peduli betapa saya menyukainya." Petik 2. Setelah itu, David menyerahkan kembali kotak itu kepadanya. Utopia telah hidup selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud David? Dia memaksanya untuk menyetujuinya. Pada saat ini, lelaki tua itu membungkuk dalam kepada David dengan air mata berlinang dan menjawab, "Tuan David, saya ingin berterima kasih atas nama semua orang Bakranian. Planet Bak akan melalui neraka dan air yang tinggi untuk mendatangi Anda di masa depan." Petik 2. David segera membantu Utopia. "Tuan Tua, Anda tidak perlu melakukannya. Batu Anda akan sangat membantu saya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu." Mereka akhirnya berhasil menuntaskan kesepakatan. David menghubungi Putri Astrid terlebih dahulu dan memberitahunya bahwa kamar dagangnya ingin membeli beberapa perlengkapan militer yang tidak dapat dibeli di pasar. Astrid berjanji akan membantu tanpa pikir panjang. Masalah David adalah masalah besar baginya. Sebagai putri kesayangan kaisar di Kekaisaran Bima Sakti, meskipun dia biasanya tidak ikut campur dalam masalah ini, dia hanya harus memberikan instruksinya dan setiap departemen di Kekaisaran harus mendengarkannya dan menyelesaikannya. Setelah David menerima balasan Astrid, dia menghubungi keluarga Concord dan menyetor 5 triliun dolar galaksi. Dia meminta mereka untuk mengikuti instruksinya dan membeli semua yang mereka bisa dapatkan di Kekaisaran dan mengirimkannya ke planet Bak. Juga, dia memberitahu mereka bahwa dia telah menggunakan koneksinya, dan mengirimkan lokasi planet Bak kepada mereka. Juga, kesepakatan dengan batu kehidupan telah ditutup. David tidak sabar untuk membuka sistem tersebut. Pembawa acara, David Liddell. Saldo,
$9.985.235.122.122.334 galaksi. Tubuh, tingkat tak terhingga 10+. Pikiran, tingkat tak terhingga 10+. Pertarungan, peringkat penguasa sebagian. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pemisah jahat, kesempurnaan. Keahlian, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 90.052. Benar saja, 50.000 poin mewah telah ditambahkan. Selain itu, Kamar Dagang Liga Timur telah bergerak, dan dia menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Poin mewahnya yang dia kumpulkan telah mencapai lebih dari 90.000. David hanya membutuhkan 10.000 poin mewah untuk naik pangkatnya dan mencapai alam abadi yang legendaris. David melihat angka dalam sistem. Dia tidak bisa menahan bibirnya dan tersenyum. Bab 1199. Pekerjaannya di planet Bak sudah selesai. David awalnya bersimpati pada Balu, dan karena itulah dia menemani Balu ke sini. Dia tidak berharap mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini. Dia tidak hanya mendapatkan harta karun, batu kehidupan, dia bahkan mendapatkan 50.000 poin mewah. Dia membuat langkah besar dalam naik level ke peringkat berikutnya. Dia percaya tidak butuh waktu lama baginya sebelum dia benar-benar menjadi tak terkalahkan di Bima Sakti. Keesokan paginya, David, Mia, dan Balu meninggalkan planet Bak dengan beberapa juta orang Bakranian mengawasi dan membayar mereka. Hormat. Perjamuan negara akan diadakan dalam 3 bulan. Akan terlalu dini bagi mereka untuk kembali ke sana sekarang. David menelusuri informasi yang ditinggalkan penjelajah waktu, David tua, dalam pikirannya. Dia menemukan planet pribumi yang tidak jauh dari mereka. Berdasarkan seberapa cepat galaksi Warship bisa bergerak, mereka hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba. Dia bertanya-tanya apakah orang di sana telah menanam tanda budak. Bagaimanapun, dia harus pergi ke sana dulu. Kapal perang galaksi menghadap ke arah dan menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Wilayah kerajaan perlahan mulai kembali ke jalurnya setelah pengumuman kekaisaran. Diyakini bahwa tidak ada pendosa Sangruil yang berani muncul dengan pasukan tentara kekaisaran dan 4 aula besar kekaisaran berpatroli di sana. Saat ini, di sebuah arena di salah satu planet perdagangan di wilayah kerajaan. 2 binatang raksasa berkelahi dan saling menggigit dengan gila-gilaan. Penonton di sekitar mereka berteriak, "Bunuh dia!" Petik 2. 4. Ayo, gigit dia sampai mati. Petik 2. B asterisk start. F asterisk king gigit dia. Petik 2. Bodoh asterisk ses, jangan gigit pahanya. Tidak bisakah kamu mendengarku? Petik 2. Kamu belum makan. Kekuatan gigitanmu terlalu lemah. Petik 2. Segera, salah satu binatang mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan pertempuran binatang itu berakhir. Hahaha, aku menang. Saya menang. Saya kaya. Petik 2. Saya kurang beruntung karena bertaruh pada binatang buas ini. Petik 2. Beberapa penonton kalah, dan beberapa dari mereka menang. Semua orang memasang taruhan mereka. Beberapa dari mereka menang dengan gembira, dan pasti ada beberapa yang kalah dan terpuruk. Bu, seorang pemuda lusuh melihat tiket taruhan di tangannya. Dia ambruk di tanah, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia bergumam, sudah berakhir. Semuanya berakhir. Petik 2. Setelah beberapa saat, 2 pria parubaya berjalan ke arahnya. Salah satu dari mereka menendangnya dan berkata, "Nak, bagaimana? Apakah kamu menang? Bayar kami kembali sekarang. Jika tidak, kami akan menghancurkan Anda." Kaki. Petik 2. Lihat wajahnya. Dia pasti kalah lagi. Apakah dia punya uang untuk membayar kita kembali? Pria lain tersenyum dan menjawabnya. Dia tidak punya uang untuk membayar kita kembali. Baiklah kalau begitu. Pergi dan bertarung. Kami persegi terlepas dari apakah Anda menang atau kalah. Petik 2. Ketika pemuda itu mendengar mereka memintanya untuk bertarung, dia berdiri dan bergidik dengan ekspresi ketakutan. Tidak. Aku tidak akan pergi. Petik 2. Apa mereka serius saat mengajaknya ikut pertarungan gladiator?
Bukankah itu mendekati kematian? Bahkan jika dia beruntung dan memenangkan pertempuran, dia akan terluka parah atau cacat. Dia tidak pernah bisa menyetujui ini. Kau tidak pergi, lalu bayar kami. Petik 2. Saya bangkrut. Saya kehilangan semua uang saya, jawab pemuda itu. Anda bangkrut. Lalu mengapa Anda tidak bergabung dalam pertempuran? Bagan, mungkin kita harus mematahkan anggota tubuhmu dan memberi mereka makan binatang buas. Terserah Anda, pria parubaya itu mencibir. Pemuda itu segera memukul, berlutut di tanah, dan memohon belas kasihan, tolong lepaskan saya. Tolong, saya berjanji akan membayar Anda segera setelah saya mendapatkan uang. Petik 2. Membiarkanmu pergi. Apa yang Anda katakan ketika Anda meminjam uang dari kami? Dan sekarang kau memohon kami untuk melepaskanmu. Dengar, sudah terlambat. Bawa dia pergi. Petik 2. Bab 1200. Kedua pria itu hendak membawa pemuda itu pergi. Pemuda itu tahu apa yang akan terjadi padanya setelah dibawa pergi. Ia segera meronta, berusaha melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin kedua pria parubaya itu membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Masing-masing mencengkeram salah satu lengannya, mengangkatnya, dan membawanya pergi dengan paksa. Tidak hanya penonton di sekitar mereka tidak menghentikan mereka, tetapi mereka juga terlihat seperti sedang menertawakan kesialan satu sama lain. Itu bukan urusan mereka. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku bertemu bosmu. Saya memiliki informasi penting untuk dijual kepadanya. Ini berita yang sangat besar. Anda akan menyesal tidak mengajak saya menemuinya. Dia akan membunuhmu ketika dia mengetahuinya, teriak pemuda itu sambil meronta. Keduanya mengabaikannya dan terus mengangkatnya dan membawa mereka pergi. Itu benar. Itu benar. Aku bersumpah itu benar kali ini. Tolong percaya padaku kali ini. Saya bersedia digantung di leher jika saya berbohong. Petik 2. Kedua pria itu berhenti dan saling bertukar pandang. Kemudian, mereka bertanya, benarkah? Petik 2. Ya, itu pasti benar. Pemuda itu segera menjawab. Nak, sebaiknya kau memikirkannya. Jika bos tahu Anda berbohong. 1/4. Dia, tidak hanya hidupmu akan berubah menjadi neraka, kita juga akan mendapat masalah. Jangan salahkan kami karena melibatkan keluarga Anda dalam hal ini ketika saatnya tiba, salah satu pria itu memperingatkannya. Jangan khawatir, Pak, aku tidak akan mengecewakanmu. Bos Anda akan memberi Anda hadiah ketika dia mengetahui informasi seperti apa yang saya berikan kepadanya, jamin pemuda itu. Keluarga, apakah dia memiliki anggota keluarga yang tersisa sekarang? Mereka semua pergi. Dia bahkan tidak berani memberitahu orang lain namanya. Dia takut dia akan terbunuh. Hanya saja, meski kehilangan rumahnya, dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Konten from novelder.org. Semua yang dia ambil dari rumahnya saat itu bisa jadi cukup baginya untuk menjalani sisa hidupnya. Sayang sekali dia menghabiskan semuanya untuk pertunjukan pertempuran, dan dia bahkan membuat dirinya berhutang sampai ke bola matanya. Kalau bukan karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kali ini. Dia akan hidup dalam pengasingan dan tidak keluar selamanya. Dia menjalani gaya hidup mewah saat itu. Sekarang, dia turun dan keluar. Dia hanya berpikir untuk menjual informasi yang dia ketahui tentang keluarganya. Kemudian, dia akan mencari tempat tinggal yang tenang dan tidak keluar selamanya setelah dia melunasi hutangnya. 5/4. Pemuda itu dibawa ke ruang VIP di atas Kolosseum. Mereka bertiga baru saja tiba di depan pintu. Mereka mendengar erangan wanita yang tidak jelas keluar dari kamar. Dong, dong, dong. Petik 2. Salah satu pria mengetuk pintu. Siapa itu? Suara tidak sabar datang dari dalam ruangan. Bos, seseorang ingin melihatmu. Dia bilang dia punya berita besar untuk diberitahukan padamu. Petik 2. Setelah beberapa saat, suara terdengar lagi dari ruang VIP. Masuklah. Petik 2. Mereka bertiga mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan. Apa yang terlihat adalah seorang pria memegang dua wanita cantik di lengannya, membelai mereka. Pipi wanita itu merah. Namun, pemuda itu tampak kelelahan. Wajahnya agak pucat.
Itu pasti akibat dari terlalu memanjakan diri. Nafsu, bos. Petik 2. Kedua pria parubaya itu menyapanya dengan hormat. Apakah kamu yang mencariku? Pria itu mengabaikan mereka berdua. Dia berbalik untuk melihat pemuda itu dan bertanya. Ya, petik 2. Jika tidak semenarik yang Anda katakan, Anda sudah mati. Katakan. Petik 2. Nama saya Floyd Tufin, kata pemuda itu. Lalu, apakah ini yang Anda sebut berita besar? Petik 2. Keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Pria muda itu melanjutkan. Jangan bilang kamu berasal dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka, keluarga Tufin. Petik 2. Kamu benar, saya salah satunya, kata pemuda itu dengan nada serius.